Kayaknya nyalain lampu juga deh, biar lightingnya bagus. Sini. Udah mulai nih? Belum. Iya, ntar. Udah kelihatan udah? Udah. Tapi tinggal nunggu ini aja nanti dari dokter STJ yang muncul. Ya. Seharusnya mana ketik selamat hari psoriasis. Nah, itu udah gitu. Udah. Belum masuk ya betul. Udah muncul estetiknya. Belum ya? Banyak nih yang lambai-lambai. Iya. Tadi kok belum muncul atasnya. Belum ya? Wani ngundang siapa aja? Oh, enggak. Tunggu dulu, biar dokter. Tunggu. Halo dok, ke akun nih, di dok ya bukan ke akun saya, dok. Iya, kalau kemarin tuh uji coba ya pakai akunnya saya, dok. Ya, gitu. Ya, sama dok. Nggih. Belum muncul dok, tapi nanti ya. Oh nggih, ini kan ya. Nggih. Ya, sama dok. Halo dokter, selamat siang. Halo. Ya, siap. Ya, baik, kita mulai aja ya. Selamat siang para pendengar IG Live ID Cabang Buleleng. Perkenalkan, saya Dr. Indah SPKK yang akan memandu acara IG Live siang ini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru membahas tentang topik penyakit kulit berupa kemerahan bersisik yang mungkin banyak yang belum tahu ini penyakit psoriasis vulgaris. Jadi buat para pendengar IG Live yang ingin tahu lebih lanjut dan ingin mendengar penjelasan lebih lanjut dari penyakit ini, serta ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung nanti ketik pertanyaannya di kolom komentar. Nah, sekarang kita sudah bergabung dengan narasumber kita siang ini. Narasumber kita siang ini adalah Dr. Ketut Sutejo Wibawa, MKes, SPKK, Fins Divi. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua ID Cabang Buleleng. Beliau terus mensupport kami para anggotanya, para anggota ID Cabang Buleleng untuk memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat tentang dunia kesehatan kepada masyarakat. Saat ini beliau menjalankan praktek dokter spesialis kulit dan kelamin di RSUD Kabupaten Buleleng, di RS Balimed Buleleng, dan Nirmala Skin Center. Oke, kita sudah undang langsung narasumber kita. Dan selamat siang dokter. Siang. Apa kabar? Baik dok, kabarnya? Baik, sehat. Jelas ya kedengarannya. Bergabung, ya sangat jelas sekali suaranya. Terima kasih telah bergabung pada kesempatan hari ini. Siang ini kita mulai saja dok ya. Kita akan membahas tentang topik psoriasis vulgaris yang mungkin banyak para pemirsa IG Live yang masih awam mendengar namanya. Mungkin bisa dokter jelaskan terlebih dahulu sebenarnya seperti apa penyakit ini. Selamat pagi teman-teman semua dan semua yang mengikuti IG Live di Cabang Buleleng.
Jadi topik hari ini adalah mengenai psoriasis vulgaris. Jadi secara awam biasanya kita sering melihat atau ketemu dengan kasus-kasus atau kelainan kulit, yaitu kulitnya bersisik. Kulit bersisik itu baik itu terlokalisir mungkin pada bagian siku atau pada bagian-bagian tertentu, bisa di kepala juga, atau bisa seluruhnya. Jadi seluruh badan bersisik. Jadi pada salah satu kelainan kulit bersisik yang sisiknya tebal, biasanya warnanya kayak keputihan, kering gitu, itu adalah namanya suatu psoriasis vulgaris. Jadi psoriasis vulgaris ini adalah suatu penyakit yang penyebabnya itu adalah karena suatu autoimun juga, termasuk dalam golongan autoimun disease, dan biasanya dia bersifat, karena autoimun jadi bersifat dia kronik. Kronik itu susah sembuh, hampir tidak bisa sembuh, dan kalau tidak dilakukan perawatan biasanya dia akan mengalami suatu inflamasi. Sedangkan yang kita bahas hari ini khususnya yaitu psoriasis vulgaris, seperti namanya, jadi vulgaris itu berarti dia yang biasa, yang umum. Jadi ada beberapa psoriasis juga yang tidak umum, misalnya ada yang artritis psoriatik dan yang lain-lain, ada yang vokal dan yang lain-lain. Mungkin itu sebagai pengantar. Jadi ini adalah penyakit yang kebanyakan di Singaraja itu mungkin hampir kalau dulu sebelum era rujukan berjenjang itu hampir komunitasnya hampir 30-an lebih. Jadi lumayan banyak komunitas untuk psoriasis ini, sampai kita pernah mau mengadakan kan ada kalau pasien-pasien itu berkumpul membentuk kayak klub kayak gitu, kelompok kayak gitu. Jadi sampai ingin mengadakan kelompok-kelompok psoriasis itu agar mereka saling support dalam penanganannya, karena penanganan psoriasis ini tidak hanya bisa dengan obat, tapi sangat dipengaruhi oleh juga pikiran, stres itu akan memicu dia kekambuhannya. Itu Dokter Indah. Iya dokter. Dan sekarang itu bertepatan sekali dok, kita membahas topik psoriasis. Sekarang di bulan Agustus itu adalah memperingati hari psoriasis. Jadi kita harus memberikan support, dukungan psikologis kepada para penderita psoriasis supaya mereka semangat menjalani hidupnya. Nah mungkin sahabat pendengar ID Cabang Buleleng, ada mungkin yang ingin ditanyakan, yang belum tahu tentang penyakit psoriasis, bisa langsung ketik pertanyaan di kolom komentar. Belum ada yang tanya ya? Belum ada yang tanya dok, mungkin pada masih istirahat. Itu belum buka IG mungkin ya. Ada kayaknya yang ikut ini dokter Charles. Oh, Dokter Charles. Dokter Charles tanya Dokter Charles. Tapi dia ilmunya sudah full ya, 2 tahun. Jadi ya, mungkin kita lanjut mengenai psoriasis ini ya. Kenapa kita perlu mentreatment orang yang mengalami psoriasis walaupun dikatakan susah sekali sembuhnya karena mudah sekali juga kambuh kayak gitu. Jadi tujuan kita adalah yang pertama yaitu yang memperbaiki quality of life-nya dia. Jadi mungkin dengan psoriasis ini walaupun dia tidak berbahaya, yang pertama dia tidak berbahaya, maksudnya untuk kulitnya, kecuali sudah menjadi suatu erythroderma psoriasis mungkin, atau pustular psoriasis, atau mengalami komplikasi yang lain, dia mengganggu secara kosmetik, karena kelihatannya kok bersisik, kok jelek gitu ya. Jadi ada beberapa pasien, terutama yang sering datang ke rumah sakit juga, itu mungkin dia sebagai pemangku kayak yang pendeta gitu ya. Jadi dia merasa risih karena tangannya mengalami psoriasis. Pada saat memberi tirta atau memberi sesuatu itu merasa tangannya kotor kayak gitu. Dan ada beberapa juga yang
dari penampakannya dia enggak suka. Jadi secara kosmetik juga enggak bagus. Jadi itu akan mempengaruhi kualitas hidupnya dia. Dia bisa stres. Nah, stres ini akan memicu kembali. Jadi kayak lingkaran setan, dia akan terpicu lagi psoriasisnya. Sehingga akan semakin susah sembuh. Nah, itulah kenapa kita treatment psoriasis di samping dengan obat-obatan untuk meredakan gejala yang nampak. Juga yang sangat penting adalah treatment kayak tadi berkelompok itu, jadi support kayak dari dokter Ina itu, jadi saling support, dokter-dokternya mensupport dia sembuh, karena ada beberapa kasus yang akhirnya tanpa obat karena dia dengan support keluarga yang bagus, psoriasisnya akan mereda kayak gitu. Ya, jadi kita harus menghapuskan stigma negatif tentang psoriasis bahwa ini bukan penyakit yang menular. Jadi jangan dijauhkan mereka. Dan kemudian sepertinya ini udah ada satu pertanyaan ya dokter. Ada yang bertanya, apakah ketumbe, sisik pada kulit kepala itu mirip dengan gejala dari psoriasis? Mungkin dokter bisa memberikan perbedaan ketumbe yang biasa dengan ketumbe pada gejala psoriasis. Oke. Memang namanya penyakit yang kulit bersisik ya, kulit bersisik, jadi hampir mirip dia. Cuma memang untuk membedakan antara psoriasis, biasanya scalp psoriasis yang ada di kepala, dengan ketumbe itu, kita bisa dari onsetnya biasanya. Kalau onsetnya pada psoriasis biasanya kronik dia, dan sudah berlangsung lama, dan jarang sampai hilang sempurna. Nah, kalau pada ketumbe dia biasanya kadang muncul tergantung dengan situasi kondisi, kelembaban atau tingkat kepanasan, cuaca itu bisa memicu ketumbenya. Terus yang kedua mengenai dari kualitasnya dia, misalnya ketebalan sisiknya. Kalau ketumbe paling 1-2 lapis dia tebalnya, tidak begitu tebal. Tapi pada psoriasis biasanya bertumpuk-tumpuk karena pada psoriasis terbentuknya dari sisik ini terjadi pada bagian-bagian yang mengalami, kalau di bagian kami di kulit namanya lesi itu, dia 3-4 hari sudah sampai di atas dia pertumbuhan kulitnya. Jadi bisa dibayangkan yang harusnya kulit itu tumbuhnya sampai di atas dari sel basal itu sampai 21 hari atau 3 minggu, ini 3-4 hari sudah sampai di atas. Jadi numpuk sehingga dia akan berlapis-lapis sampai tebal. Jadi antara ketumbe itu ketebalannya beda banget dengan yang scalp psoriasis. Gitu. Dan untuk penanganannya tentu berbeda ya dokter ya. Tentu berbeda. Sehingga jangan ragu konsultasi langsung. Iya. Jadi penanganannya juga kalau mungkin ketumbe lebih simpel ya, karena dia tidak dipengaruhi oleh faktor turnover kulitnya yang terlalu cepat kayak gitu. Dia cuma dipengaruhi oleh suatu kelembaban yang memicu produksi kelenjar sebum yang meningkat. Sedangkan pada psoriasis kan kompleks dia. Jadi tidak secepat kalau kita menggunakan, walaupun dengan obat-obatan, responnya mungkin tidak secepat dengan pada ketumbe itu. Terus mungkin pada ketumbe biasanya dia disertai gatal. Memang psoriasis juga gatal tapi minimal biasanya, dan biasanya koinfeksi dengan jamur bisa juga pada ketumbe. Gitu. Ya. Ini ada pertanyaan berikutnya, dokter. Ya. Apakah psoriasis artritis itu bisa dicegah dan bagaimanakah cara mencegah psoriasis? Pertanyaan dari Dr. Charles. Waduh. jadi ya itu kayak tadi yang saya bilang mengenai psoriasis itu ada yang vulgaris, ada yang fokal psoriasis, scalp psoriasis, ada yang artritis juga ya. Jadi dikatakan bahwa psoriasis artritis ini terjadi hampir 10-25% lah ya dari populasi, dari orang yang psoriasis. Jadi sebenarnya pada psoriasis artritis ini malah di buku Fitzpatrick yang terbaru, mungkin Dr. Charles sudah baca ya. Jadi Fitzpatrick yang edisi ke-9 itu kayaknya psoriasis vulgaris sudah tidak ada di sana ya. Yang ada memang artritis psoriatik, psoriasis artritis.
Jadi kalau untuk mencegah sebenarnya tidak bisa dicegah ya kalau psoriasis artritis ini, karena memang ya dari segi etiologi juga dibilang bahwa psoriasis itu kan suatu autoimmune disease. Jadi mungkin trigger-triggernya itu yang harus dikendalikan, trigger faktornya. Mungkin Dokter Indah ada yang tambahan, Dokter Indah ada baca? Untuk kasus psoriasis itu yang ilmu terbarunya tentang vitamin D sih yang saya tahu dokter ya. Mungkin kan karena salah satu bagian dari penyakit autoimun. Mungkin salah satu faktor untuk mencegah ya kita memperbaiki kondisi vitamin D. Jadi vitamin D itu bisa kita tingkatkan dengan cara mendapatkan langsung dari berjemur dengan sinar UV atau mengkonsumsi suplemen vitamin D. Tapi sebelumnya bisa dilakukan pengecekan vitamin D dulu, mungkin itu salah satu cara untuk pencegahan. Tapi untuk pencegahan itu untuk mengontrol supaya tidak terjadi. Tapi bagaimanapun juga kan itu merupakan genetik, memang pasti sudah memang kita bawa lahir. Iya. Dan apalagi COVID ini kan vitamin D itu banyak yang dibahas ya waktu ini. Mungkin nanti kita bahas lagi mengenai vitamin D biar nggak salah juga, karena banyak ternyata beberapa pasien yang tadinya mungkin punya seborrheic dermatitis yang gitu malah kumat sekarang datang dia karena dok sekarang saya sering berjemur. Nah itu juga memicu ternyata di samping manfaat mungkin karena mereka juga salah mengaplikasikan berjemurnya sampai sekian jam akhirnya memicu kelenjar-kelenjar sebelumnya yang mereka memang sudah mempunyai kelainan seborrheic dermatitis, sehingga banyak juga yang kambuh akhirnya gitu. Jadi mungkin nanti di lain waktu kita bahas lagi mengenai vitamin D ini. Topik baru vitamin D. Kemudian nyambung ke dermatitis seborrheic. Ini ada pertanyaan dari dokter spesialis anak kita, Dokter Apri. Beliau menanyakan bagaimana cara, apakah dermatitis seborrheic pada anak sama dengan ketumbe, bagaimana perbedaannya gitu? Ketumbe, ya sebenarnya ketumbe itu memang diawali oleh suatu seborrheic dermatitis kan. Cuma pada anak-anak biasanya itu ada beberapa tingkatan yang memang lebih kalau kelenjar sebelumnya terlalu over itu memang sampai ada berkerak kayak gitu ya. Lebih berat kadang biasanya pada anak-anak. Tapi antara ketumbe sama karena pada dewasa biasanya kan jaringan lapisan kulit itu udah komplit ya, pada anak-anak mungkin belum sampai lapisan keratin atau satadonya itu belum terbentuk sempurna. Jadi itu yang membedakan, mungkin dia akan kelihatan lebih dari penampakannya kelihatan lebih lembut, lebih moisi kayak gitu dibandingkan pada dewasa biasanya dia lebih kering, lebih bersisik, lebih nyata kayak gitu. Treatmentnya juga pastilah berbeda. Kalau biasanya pada anak-anak kita menggunakan, kalau untuk seborrheic dermatitis biasanya kita menggunakan steroid yang kalau pada dewasa dia middle sampai yang super poten bisa. Kalau pada anak-anak ke bawah dia sampai yang low ya potensi steroidnya. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Dokter Clarissa Salim. Dokter, bagaimanakah penanganan awal di rumah bagi masyarakat awam yang mungkin menderita psoriasis karena tampak sama semua? Ya, kadang penyakit kulit kita senjatanya mata ya Dokter Indah. Dia ngelihatnya dulu efloresensi sama aja, tapi begitu ke dokter ini dibilang psoriasis, ini bilang seborrheic, atau ini dibilang mungkin erythroskoamosa yang lainnya kayak gitu. Jadi memang untuk psoriasis ini pertama yang perlu kita pegang itu kalau memang udah tahu dia psoriasis, dia kan tidak berbahaya, tidak menular ke orang lain biar tidak dianggap stigma atau tidak dikucilkan lah ya. Terus yang kedua, dari penampakannya dia sisiknya tebal dan itu dipicu oleh suatu trauma juga. Jadi penanganan pertama itu kalau ada kulit bersisik, tebal, dan sebenarnya kurang gatal, tidak begitu gatal. Mungkin gatal efek dari psikis ya, karena ngelihat sisik itu jadi gatal.
karena kering juga jadi gatal. Jadi jangan digaruk. Kadang orang, ini garuk enak kan, lepas dia sisiknya, lagi tambah digaruk. Karena pada psoriasis dia ada namanya Koebner fenomena ya. Jadi dengan trauma dia akan memicu kembali. Jadi hampir banyak sekali penyakit kulit yang mempunyai fenomena Koebner kayak gitu. Jadi usahakan jangan menggaruk. Jangan dikasih trauma, karena dengan trauma dia akan lebih aktif lagi. Itu gininya, penanganan pertama. Terus yang selanjutnya, ya memang harus dipastikan bahwa itu memang benar-benar psoriasis, itu memang cuma seborrheic dermatitis atau memang atau malah mungkin jamur, bisa jadi juga karena misalnya tinea corporis juga kalau tanpa pengobatan akan mirip juga seperti psoriasis pada fase awal kayak gitu. Jadi dipastikan dulu agar tidak mengobati dengan apa namanya, obatnya tidak salah gitu. Misalnya yang banyak kasus kan kita sendiri kadang para medis terutama ya, saya sering sekali mendapat kasus-kasus jamur yang diobati dengan steroid. Jadi terjadi tinea incognito yang kayak gitu-gitu. Dia kayak dikasih pupuknya sehingga akan meluas kayak gitu. Jadi dipastikan dulu apakah itu memang benar-benar psoriasis ataukah penyakit yang bersisik lainnya. Mungkin itu Dr. Clarissa. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya belum ada nih ya. Belum ada yang tanya lagi. Ngobrol-ngobrol psoriasis, Dok. Kan banyak nih jumlah penderita psoriasis. Dokter kan sudah praktek puluhan tahun di RSUD Buleleng. Kira-kira berapa ya, Dok, ya jumlah total dari sejak awal dokter bertugas di yang terakhir saya ajukan ya waktu itu sebagai dasar karena kita mau minta adanya suatu alat untuk fototerapi UVB kan. Mungkin waktu Dr. Indah masih di bagian kita, waktu dulu tuh kita sudah mulai rancang. Itu mungkin sekitar 30-an lebih. Itu lumayan ada banyak pasien. ya. Lumayan banyak sebenarnya yang datang hampir tiap minggu ada yang datang dengan kasus psoriasis. Jadi dengan kalau misalnya kita mempunyai alat itu, mungkin dengan seminggu dia di treatment 2 kali penyinaran, itu polikulit akan menjadi rame. Jadi tidak sepi lagi polikulitnya. Seperti dulu kan pernah rame, tapi dengan sistem sekarang ini berjenjang, akhirnya kalau kita di tipe B kan agak sepi jadinya karena berjenjang dia. Nah, dengan mungkin kita mempunyai alat itu, kita bentuk komunitas, seperti misalnya orang-orang diabetes kan ada komunitasnya itu, kita bentuk komunitasnya, jadi dia saling support, kita adakan penyinaran, itu akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan quality of life-nya pasien-pasien psoriasis. Sebenarnya cukup bermanfaat sekali, Dok, ya, jika di Kabupaten Buleleng kita punya alatnya, sehingga pasien-pasien juga nggak perlu pergi jauh-jauh. Kadang-kadang mereka kendala untuk pergi jauh itu. Beberapa pasien yang memerlukan alat itu. Iya, samping misalnya ke Denpasar, Bali Mandara, kan mereka pasti menginap, belum kendaraan. Ya kalau ada saudara di sana, belum penginapan di sana kan, belum efek capeknya juga, karena psoriasis ini kan juga dipengaruhi oleh sistem imunnya dia. Kalau dia capek, belum stres, mungkin ya akhirnya walaupun mendapat terapi di sana, manfaatnya akan jauh lebih banyak kalau terapi itu bisa diadakan di sini. Gitu. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi, dokter, dari Dokter Tri. Apa perbedaan psoriasis pada anak-anak dengan dewasa? Ciri-cirinya apa yang khas di anak-anak itu? Kalau anak-anak, kalau di Singaraja ini saya kok jarang sekali ya ketemu kasus pada anak-anak. Biasanya sih kalau ngelihat dari struktur kulitnya, itu pada psoriasis kan pada dewasa terutama pastinya jauh lebih tebal dia. Dan mungkin karena dia aktivitas dengan adanya Koebner fenomena itu, dia akan biasanya predileksinya itu pada daerah-daerah yang mengalami trauma atau tekanan. Misalnya kita duduk di meja biasanya di siku kayak gitu. Kalau misalnya orang yang sering saya ketemu mungkin teman-teman saudara muslim gitu, biasanya pada saat di lutut, pada saat sholat itu kan terus
pajanan berulang. Tapi pada anak-anak terus terang saya jarang ketemu, biasanya tidak tergantung pada predileksi yang mengalami trauma, mungkin karena mereka juga masih sebatas umurnya itu masih belum pemicunya belum trauma tersebut. Mungkin itu. Mungkin Dokter Indah ada referensi, karena di Singaraja saya jarang sekali ketemu anak-anak karena jaringan kulitnya kan belum komplit sampai mungkin korneumnya belum terbentuk. Kalau psoriasis pada anak-anak ya lebih karena faktor genetik sih, lebih berperan ya, karena terjadi pada usia di bawah umur 40 tahun itu yang lebih berperan karena keterkaitan genetiknya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok. Nyambung faktor genetik dari Dokter Vina Agustiani. Izin tanya, Dok, mungkinkah kalau ada anak dengan genetik, misalnya mungkin orang tuanya ya punya faktor genetik psoriasis, tapi psoriasisnya memiliki efloresensi yang berbeda dari gambaran psoriasis, tapi ada fenomena Koppner yang positif? Mungkin aja, karena kalau genetik itu kan ada berapa ya, 4 sampai sedikit sih genetik untuk yang diturunkan psoriasis ya. Jadi mungkin aja terjadi itu fenomenanya, tapi efloresensi psoriasis biasanya sih sama gitu kalau efloresensinya ya. Jadi istilahnya ini sisiknya terlalu tebal, mungkin itu yang membedakan anak sama dewasa aja. Cuma kalau secara efloresensi di kulit itu dia ada plak, biasanya sudah terbentuk kayak plak, dia plak squama itu membentuk plak. Terus kalau dibuka layer lapis demi lapisnya itu dia ada namanya Auspitz-Sign, jadi ada bintik-bintik perdarahan kayak gitu. Kalau kita berani itu buka lapis demi lapis, itu akan kelihatan bintik-bintik itu karena ada suatu papilomatosis ya. Jadi secara histopatologi mungkin bisa kita lihat retit-retitnya itu ada elongasi gitu kan, naik-naik, jadi hampir mencapai lapisan atas kulit itu. Jadi lapisan suprapapillary plate-nya ya itu menipis sampai karena sampai sana. Nah, begitu dilepas satu-satu, kalau kita berani nih, kalau ngeliatin dia akan ada bintik-bintik perdarahan. Nah, kalau Koppner fenomena hampir semua psoriasis mempunyai itu sih. Cuma tidak semua Koppner fenomena itu pasti psoriasis, karena ada juga hal-hal lain yang penyakit lain yang selain psoriasis kayak gitu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Dokter Gigi Handi Sucipta. Apakah psoriasis itu bisa disembuhkan? Kalau bisa, obatnya apa? Nah, ini yang tadi di awal kita bahas, hampir tidak bisa disembuhkan ya, karena kenapa dibilang hampir tidak bisa disembuhkan? Biasanya kita sampai menggunakan sitostatika MTX ya pengobatannya. Itu memang mereda dia, cuma angka residipnya terlalu tinggi. Jadi faktor-faktor pemicu untuk dia kambuh itu banyak sekali pada psoriasis. Capek, stres. Nah, kalau saya sering bilang sama pasien, bahwa ini tidak usah dipikirin Pak, gitu, tidak usah dipikirin biar tidak akhirnya dia akan reda sendiri. Memang ada beberapa pasien yang bisa kayak begitu, tapi pada saat dia serangan dia tidak mungkin bisa tidak mikirin sakitnya kayak gitu ya. Jadi kenapa dibilang hampir tidak bisa disembuhkan itu karena faktor pemicunya itu yang terlalu banyak dan umum kita jumpai, karena mungkin setiap bulan kita nggak mungkin tanpa stres ya, tiap bulannya pasti pernah stres, kondisi pasti sempat ngedrop. Nah itulah yang memicu, apalagi edukasi yang saya di awal tadi itu nggak boleh garuk, yang itu kadang dilanggar kan, misalnya ada sisik dikorek sama mereka. Nah kalau itu bisa diginiin dia kelihatannya halus. Saya pernah ada pasien itu sampai beberapa tahun tuh hilang sama sekali tidak kelihatan, sampai saya tidak percaya bahwa itu dia mengaku saya psoriasis Dok, tapi mana psoriasisnya, biasanya pasti ada aja bekasnya sedikit gitu, sampai saya tidak percaya bahwa dia psoriasis. Begitu dia menikah
ternyata mungkin stres, bukan karena menyalahkan menikahnya ini, mungkin setelah menikah dia stres, dia datang lagi kontrol, ternyata benar dia psoriasis, baru saya percaya bahwa dia psoriasis. Jadi hilangnya itu dalam artian ya penampakan efloresensinya mereda, itu aja. Tapi untuk disembuhkan total, enggak kembali kayak misalnya penyakit bakteri apa itu kan, kalau kasih antibiotik ya udah hilang ya sembuh artinya. Tapi kalau psoriasis enggak kayak gitu. Ya, tapi Itu bisa dikontrol dengan hidup kontrol yang ya. happy. Seperti Iya. Dokter Tasila, main tenis dan main musik. Iya. Mungkin Tapi itu dia salah enggak satu psoriasis. menghilangkan stres, makanya. Nah, Iya. ini ada pertanyaan dari Dokter Master. Wow, mertua saya nanya nih. Wah. Pasien psoriasis yang telah diperiksa kadar vitamin D-nya berapa, dosis awal dan maintenance-nya, mungkin untuk start kita memulai terapi vitamin D. Untuk kasus yang insufisiensi dan defisiensi berapa lama diberikan? Waduh. Kalau ini terus terang saya harus baca dulu kan. Iya, karena ini masih apa ya dok ya, karena ilmu kaitan antara vitamin D dengan psoriasis ini masih ilmunya itu baru. Itu pertama Iya. kali diteliti, saya pernah ada profesor dari Jerman namanya Prof. Ishak Effendi. Pada saat itu saya masih jadi residen. Beliau melakukan, memang khusus dia konsultan untuk psoriasis. Jadi di Jerman itu dia meneliti bahwa pada saat winter, jadi di mana paparan sinar mataharinya itu sangat rendah di negara barat, jadi banyak sekali pasien psoriasisnya itu yang kambuh. Maka dari dasar itulah dia tertarik untuk mengkaitkan antara kadar vitamin D dengan psoriasis. Dan ternyata memang pada beberapa sampel penelitian pasien psoriasis yang dia teliti memang didapatkan terjadi defisiensi dari kadar vitamin D itu sendiri. Nah, terus penelitian ini mungkin sudah diteruskan oleh beberapa teman-teman sejawat kita, dokter spesialis kulit dan kelamin di Indonesia, dan salah satunya mungkin ada teman saya juga yang bikin tesis tentang kadar vitamin D dan psoriasis, dan memang beberapa sampelnya itu dia menurun. Dan selain kadar vitamin D itu yang diukur itu juga reseptornya. Jadi reseptor vitamin D-nya juga menurun. Jadi reseptor vitamin D ini ada kaitan sama gen. Jadi memang dia sudah terlahir dengan membawa reseptornya sedikit, jadi daya tangkap untuk vitamin D itu rendah. Untuk dosisnya itu sendiri sebenarnya masih bervariasi pendapatnya, dari beberapa jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan itu masih bervariasi. Jadi sebaiknya memang diperiksa dulu kadar vitamin D-nya. Apabila memang defisiensi, maka diperlukan dosis terapi. Dosis terapinya itu bisa dosisnya itu di atas 1000-an international unit. Tapi itu masih bervariasi sih. Kalau nggak salah terapinya juga, kalau vitamin D kan bisa injeksi intravena ya. Iya. Bisa juga yang oral kan, ada yang oralnya. Mungkin itu nanti kalau penyakit-penyakit autoimun juga banyak yang menggunakan itu. Mungkin harus dibaca dulu. Terima kasih banyak. Mungkin mirip sama dosis-dosis untuk vitamin D untuk autoimun. Dokter Masternya memang suka baca. Jadi keduluan. Iya. Iya, jadi mungkin dilakukan pengecekan dulu ya. Cek dulu memang. Sekarang sudah ada bisa, supaya karena kalau kelebihan juga tidak baik untuk kesehatan, dan biasanya reguler diulang per 3 bulan karena dia berubah kadar vitamin D dalam darah. Iya. Ada lagi yang gabung? Lagi. Mungkin untuk dosisnya ini masih dalam penelitian jawaban karena beberapa jurnal masih bervariasi. Boleh nanya di luar psoriasis, Dok? Boleh. Kan kulit dan kelamin. Kaitan sama kulit dan kelamin. Iya. Pertanyaannya apa ya, Dokter? Oh, sambil menunggu pertanyaan, ngobrol-ngobrol lagi. Apa ya ngobrolnya? Psoriasis ini sih kita sementara di sini paling terapinya mentok sampai penggunaan MTF ya.
Dan itu pun beberapa kasus saya lihat setelah penggunaan MTX mungkin dengan 3 kali 2,5 dengan 7,5 miligram itu membaik, tapi begitu mungkin ada faktor pemicu, stres apa gitu ya, tetap aja juga kambuh kayak gitu. Jadi memang pengendalian faktor-faktor itu mungkin yang lebih perlu, sehingga memang itu udah perlunya komunitas, saling support, edukasi ke pasien-pasien biar dia tidak stres menghadapi penyakitnya. Semakin stres semakin dia akan muncul penyakitnya. Dan kebetulan juga kapan ya 2 hari lalu saya rawat itu psoriasis erythrodermi, masih sekarang dalam perawatan, sekarang sudah membaik. Dan itu pada saat konsul ke poliklinik masih bagus sebenarnya, dengan treatment yang konvensional dia sudah membaik, tapi ya kembali lagi dia stres, tidak ada support keluarga, makan kurang, akhirnya begadang, akhirnya ambruk menjadi psoriasis erythrodermi, akhirnya harus dirawat kayak gitu. Jadi itu yang perlunya, pengendalian faktor-faktor pemicu itu yang megang peranan penting sekali. Nah, ini Dokter Apri sudah mengajukan pertanyaan, bagaimana cara membedakan dermatitis atopi dengan infeksi jamur? Mungkin ini maksudnya lesi yang putih-putih itu, Dok, ya? Iya, kayak Pit alba itu ya. Jadi kalau atopik dermatitis, lalu sih kita dari awal dengan jamur terutama ya. Kalau atopik itu kan ke arah dia punya gen atopi yang menyebabkan kulitnya menjadi liar, lebih sensitif. Biasanya ditandai oleh kulit kering kan. Nah, selalu kita di awal kita keluhannya apa sih gitu. Misalnya gatal, kan sama-sama gatal nih keluhan utamanya. Atopi juga kadang gatal, jamur juga gatal. Terus lokasinya di mana aja? Nah, kalau lokasi biasanya pada daerah atopi, biasanya pada anak-anak. Kalau Dokter Apri itu daerah yang terpapar sinar biasanya. Karena dengan terpapar sinar dia akan mengalami kekeringan lebih tinggi. Dengan kering itu dia akan kelihatan kayak pit alba itu, makula hipopigmentasinya itu. Nah, pada jamur biasanya lokasinya malah daerah-daerah yang lembab, daerah-daerah yang tertutup kayak gitu. Mungkin di lipatan atau di ketiak atau di daerah tertutup pakaian lah. Terus itu baru lokasi. Biasanya kan kita ngelihatnya itu berdasarkan B67. Jadi kualitas gatelnya juga kita lihat. Terus baru nanti setelah itu onsetnya kapan. Kalau biasanya jamur tergantung juga kita lihat. Awalnya ngelihat itu jamur biasanya dia agak kemerahan kalau baru awal. Misalnya di bawah 2 minggu itu masih kemerahan dia pada orang-orang tertentu. Sehingga untuk menjadi putih biasanya itu biasanya lebih dari 2 minggu. Jadi onset itu sangat perlu kita lihat. Nah, pada orang atopi biasanya tidak memerlukan waktu begitu lama karena dia secara genetik sudah punya, mungkin dia tergantung dari pajanannya aja, sehingga dia akan berpicu menimbulkan gejala seperti makula eritem aja, jadi kemerahan aja. Kalau pada jamur biasanya tepinya lebih aktif, dia ada squama halus. Nah, pada atopi biasanya pada gini dia bentuknya kayak makula-makula hipopigmentasi aja, biasanya squamanya lebih ringan kayak gitu. Jadi mudah sih sebenarnya kalau dari efloresensi itu dibedakan. Jadi harus dilihat juga biasanya jamur tuh tepinya memang lebih aktif, dan dari predileksinya bisa kita lihat yang daerah-daerah yang lebih lembab. Mungkin itu Dokter Apri. Ada lagi kira-kira? Kira-kira ada lagi? Oh ada. Dokter Charles lagi. Ada tambahannya? Dokter Charles lah. Izin bertanya lagi, Dok. Resiko psoriasis kan perjalanannya itu kronis. Apakah mungkin bisa psoriasis tidak tertangani dengan baik bisa berlanjut menyebabkan keganasan kulit di kemudian hari? Kalau keganasan hal yang beda sih ya Dokter Charles ya. Cuma psoriasis bisa menjadi berat tuh sangat bisa, karena beberapa kasus mungkin dulu kita pernah rawat juga psoriasis erythrodermi akhirnya menimbulkan sampai
fatal itu ya mempengaruhi fungsi organ yang lainnya. Jadi multi organ gagal multi organ failure. itu jadinya. Kadang itu banyak kalau tidak tertangani karena dengan psoriasis dengan tidak tertanganinya dia misalnya menjadi erythrodermi, kulitnya mengelupas, terus atau barrier kulitnya hilang sama sekali, infeksi mudah masuk, terus keseimbangan balan cairan tubuhnya juga akan terganggu, bisa terjadi gagal ginjal kayak gitu-gitu. Itu yang menyebabkan berbahaya juga psoriasis itu. Pada psoriasis yang tidak mendapat penanganan. Tapi kalau menjadi suatu cancer, mungkin saya belum pernah baca sih ya untuk mencari menjadi suatu cancer, karena cancer kulit itu juga di samping karena lemahnya imun kulit akibat kuatnya pajanan sehingga menyebabkan sel-sel kulit itu menjadi suatu mutasi. Tapi pada psoriasis kan jarang kita dia berjemur kayak gitu kan, jarang, kita malah hindari sebenarnya itu, kecuali pada yang ringan seperti tadi mungkin untuk mendapatkan vitamin D-nya. Tapi pada yang sudah mengalami erythrodermi gitu kan tidak boleh malah berjemur, malah nambah dia gitu. Kalau untuk cancer kayaknya berubah ke sana mungkin belum pernah saya baca untuk mutasi gennya. Iya. Mungkin Dr. Charles sudah baca, dia rajin sekali ikut Halodoc sampai dapat juara. Dapat award di Halodoc. Rajin membaca. Pertanyaannya susah ya, Dok, ya? Tingkat tinggi. Kalau cancer sih kayaknya enggak dari psoriasis sih enggak ya. Karena memang hal yang berbeda sih cancer itu. Dia juga punya genetiknya kan untuk menyebabkan sel-sel itu menjadi lebih rentan dia untuk mengalami suatu mutasi. Gitu. Ada lagi? Ada lagi? Oh, belum ada. Nah, mumpung membahas cancer, untuk mutasi, kalau nggak tahu sekarang yang terbaru ya, karena saya memang akhir-akhir ini memang tidak begitu mengikuti mengenai yang cancer ya. Yang dulu yang saya tahu, kayak misalnya nefus, kan dulu nefus, andang-andang kan benign itu, tidak ganas. Tapi konsensus yang waktu di Bali ya tahun 2000 berapa itu, karena dia daerah misalnya nefus di area wajah, karena dia terpapar, untuk menghindari suatu resiko akhirnya kan harusnya diangkat gitu jadinya gitu ya. Walaupun dia benign, karena dikatakan dengan pajanan yang berulang dengan faktor-faktor paparan mungkin zat-zat kimia, kita juga tidak bisa lepas dari bedak apalah yang kayak gitu, atau mungkin sabun aja mengandung zat kimia juga, terus makanan juga mengandung zat kimia, dengan pajanan-pajanan yang masuk ke tubuh ditambah lagi paparan sinar UVB biasanya yang karsinogenik, sehingga itu akan memicu bisa membentuk suatu mutasi gen yang benign itu. Makanya konsensusnya kayaknya kalau tidak salah waktu itu ya, kalau udah di wajah, kalau nefus ya lebih bagus diangkat gitu untuk menghilangkan faktor risiko. Dan itu bisa dikerjakan oleh dokter kulit juga di bedah kosmetik. Sekalian promosi. Berikutnya topiknya tentang nefus, dokter stage lagi. Iya. Kira-kira apa lagi ya? Ada pertanyaan lagi? Belum ada sepertinya, Dok. Belum ada pertanyaan lagi. Cerita tentang pengalaman menarik dalam menangani pasien psoriasis, apa yang paling berkesan, Dok? Oh iya.
Pernah saya mengalami pasien psoriasis ini. Dia datang ke klinik dengan psoriasis erythrodermi. Itu udah jalannya udah susah, udah semua. Akhirnya kita rawat inap. Setelah rawat inap sembuh kan otomatis dia kontrol juga ke klinik. Waktu itu setelah kontrol kita sarankan, Pak ini sebenarnya Bapak memang susah sih, obatnya hampir tidak bisa menyembuhkan sempurna, tak bilang gitu. Jadi Bapak harus kelola pikirannya. Kelola pikirannya, kalau bisa jangan dipikirin, tak bilang gitu, sakitnya Bapak. Malah dia marah-marah gitu. Gimana tak mikirin, dok, udah kayak babi guling kayak gini. Tak bisa lah saya nak mikirin gitu. Oh ya kalau gitu obati dulu, tak bilang gitu kan. Dengan edukasi saya bilang ya tetap jangan melakukan trauma, jangan pakai yang lain-lain. Kadang kita di sini kan terlalu banyak ramuan ya, jadi kasih minyak panas kayak itu akhirnya muncul lagi kayak gitu. Nah setelah pengobatan hampir berhasil, saya anggap hampir 2 bulan, sudah lesinya sudah membaik, pasiennya hilang. Maksudnya pasiennya kayak tidak ada kabar lagi gitu. Saya pikir, pasiennya ini kayaknya tersinggung dengan kata-kata saya bilang, nggak usah dipikirin lah sakitnya, saya bilang itu. Sabar aja, saya bilang itu. Jadi anggap aja nggak ada sakit, saya bilang gitu kan waktu itu. Saya kira dia tersinggung mungkin karena dia udah nggak kontrol-kontrol lagi. Selang hampir 6 bulan, pasiennya nelpon. Dia nelpon sudah ada di Sulawesi sama anaknya. Terus dia bilang, udah ingat sama saya, dia bilang gitu. Oh ingat, saya bilang gitu. Terus kenapa Pak? Saya udah sembuh, dia bilang gitu. Kok hebat sekali udah sembuh. Bapak pakai obat apa kan? Karena merasa saya enggak ngasih obat lagi kan karena dia loss of control kan. Bapak pakai obat apa? Saya pakai jamu sabar, dia bilang. Jamu sabar di mana belinya? Soalnya di sini banyak orang psoriasis, biar kalau di Sulawesi aja biarlah kita order, saya bilang gitu kan. Order. Jamu sabar, dia pikiran saya memang jamu itu dia enggak ngarang-ngarang gitu. Akhirnya enggak, seperti yang dokter bilang, saya itu jamu itu katanya jaga mood, jadi jaga perasaan, jamu sabar, pasrah dan sabar gitu. Dia gitu menyingkatnya. Jadi dia dengan mengelola perasaannya, menerima penyakitnya, dan kayak tadi dah menghindari faktor yang menggaruk akhirnya dia bersih. Menurut dia sudah sembuh, itu udah bersih, dia kirim lewat WA. Oh ternyata memang edukasi itu sangat perlu. Jadi itu perlunya ke sebenarnya gimana pun kita harus edukasi dia bahwa penyakit itu agar tidak sampai membebani hidupnya. Kayak itu sih. Nah, ini ada pertanyaan dok dari teman sejawat SPKK di Denpasar, teman kuliah saya, Dokter Distia. Dia ikut gabung nih setelah pasien MRS dari erythroderma pulang ke rumah untuk perawatan skincare hariannya dia di rumah apa untuk mempertahankan supaya kondisi psoriasisnya tetap stabil. Biasanya kita masih memakai steroid ya. Kalau kita steroid sama emollient biasanya. Jadi untuk maintenance biar nanti kita turunkan. Kalau psoriasis erythrodermi kan malah kita harus pakai steroid jadinya. Dari tapering off steroidnya yang di rumah sakit, mungkin udah bisa oral di tapering dengan sesuai dengan siklus sirkadian tubuh itu. Terus penurunnya juga potensi dari steroidnya itu secara bertahap, yang baik yang topikal. Jadi itu kalau minum kering sekali sisiknya bisa dipakai dengan emollient atau pelembab yang lain untuk mempertahankan barrier kulitnya. Mungkin itu aja sih, nanti diturunkan perlahan, potensinya dari yang super poten mungkin topikalnya diturun perlahan juga sesuai dengan klinisnya nanti kita lihat kayak gitu. Mungkin untuk gini ya dok, para pemirsa IG Live mungkin bisa diberikan edukasi mungkin jenis sabun, jenis pelembab yang mungkin bisa rutin mereka gunakan apabila mungkin mereka mengalami psoriasis untuk pemakaian di rumah. Oh ya, kalau pemilihan sabun untuk pemirsa IG Live mungkin ya, jadi kalau bisa
tidak menggunakan sabun-sabun yang keras, misalnya ada antiseptiknya, yang itu biasanya menyebabkan kulit semakin kering. Jadi hindari menggunakan sabun-sabun yang, apalagi yang mungkin yang wanita ini ada pemutih lah apa yang gitu ya. Biasanya itu pasti ada zat-zat yang menyebabkan eksfoliat kulit, pengelupasan kulit. Jadi kulit yang udah kering, tambah kering lagi. Jadi gunakanlah sabun, paling bagus ya sabun bayi biasanya ya, sabun bayi yang lembut, yang lemah, atau mungkin ada sabun-sabun yang sudah dijual dengan brand tertentu yang mengandung moisturizer langsung, itu yang bagus. Terus yang kedua, hindari menggunakan, karena kita terlalu sering kebiasaan mungkin ya, minyak-minyak panas kayak gitu. Misalnya apa, minyak-minyak hangat, kadang balsam gitu. Itu hindari banget pada pasien-pasien psoriasis. Paling bagus ya pakai minyak-minyak yang lembut kayak minyak zaitun atau minyak kelapa yang asli kayak gitu. Itu untuk maintenance bisa, karena pada kasus yang sudah sisiknya sedikit, itu untuk maintenance kan tidak mungkin kita juga terus pakai krim semua, itu mungkin kalau seluruh badan kan habisnya banyak banget. Tapi ada juga yang emollient yang dijual juga di, misalnya di di apotek atas anjuran dokter kulit, bisa itu digunakan untuk maintenance. Itu sih. Sepertinya kita sudah di penghujung acara ya, Dok. Nah, mungkin sebelum acara ini berakhir, mungkin dokter ada ingin memberikan kesan dan pesan untuk semua pemirsa IG Live, kemudian memberikan support dan dukungan untuk mungkin ada yang menonton ini menderita psoriasis atau keluarganya menderita psoriasis, mungkin ada yang ingin dokter sampaikan. Terima kasih. Jadi akhir penutup dari IG Live ini yaitu psoriasis yang perlu dipegang berulang-ulang saya juga utarakan adalah bahwa penyakit ini kalau di treatment dengan baik dia tidak akan berbahaya, tidak menular. Jadi jangan takut kalau ada keluarga yang psoriasis, jangan dikucilkan kayak gitu ya, karena dia cuma secara kosmetik memang tidak bagus, jadi itu perlu di treatment, tapi tidak berbahaya dan tidak menular. Terus yang kedua, kalau ada psoriasis ya kelola, kayak tadi ada contoh pasien bagus banget, dia sampai sembuh, dia padahal tanpa obat, sampai maksudnya hilang gejalanya, sisik-sisiknya hilang, cuma dengan menggunakan mungkin minyak zaitun, pelembab gitu, dengan mengelola pikiran. Jadi jangan dibebani, kok gini, semakin kita protes dengan lesi kulitnya, dengan sisiknya itu, dia kayaknya semakin manja, jadi sisiknya itu semakin pamer aja, dia semakin pingin kelihatan aja, semakin kita perhatian, concern, dia semakin kelihatan. Jadi diabaikan aja, kalau bisa diabaikan saja dengan aktivitas yang bermanfaat lainnya, mungkin bisa mengabaikan itu, karena pada pasien-pasien psoriasis biasanya kalau dia kejadiannya kan di atas 40 tahun, biasanya setelah pensiun kadang baru muncul, karena itu udah karena aktivitas-aktivitas rutin yang terbiasa dia lakukan itu udah gak ada lagi kayak gitu. Terus yang selanjutnya untuk teman-teman terutama di cabang Buleleng, jadi kita semua memang harus di samping penyakit psoriasis ini, penyakit-penyakit lain juga kita harus selalu gencar ya melakukan edukasi ini. Dan saya juga terima kasih banyak kepada semua pengurus ID cabang yang sudah sangat antusias ya mengadakan IG Live ini, terutama mungkin Dr. Gongwani juga, suaminya Dr. Indah, yang sangat getol dengan IT-nya. Nanti kita mudah-mudahan segera kita mempunyai tempat yang lebih representatif ya, jadi bisa live-nya dari sana, dari kantor ID, sehingga bisa mengedukasi semua masyarakat dan juga teman-teman sejawat, paling tidak untuk menyegarkan ilmunya. Mungkin itu dari saya.
Ya, baik. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Dr. Suteja, atas waktu yang diberikan dan informasi yang diberikan sangat bermanfaat sekali. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta IG Live yang sudah menyaksikan acara kali ini dan ditunggu kehadiran selanjutnya pada topik berikutnya yang tidak kalah menarik. Selamat siang. Selamat siang. Udah. Hmm.